Oke, kembali lagi bersama. Kali ini saya akan membahas mengenai sebuah kasus yang kemarin saya temukan di salah satu berita. Kejaksaan Agung ST Burhanuddin menolak para terdakwa untuk menggunakan pakaian gamis ketika menjalani persidangan. Dan menurut saya ini sah-sah saja ya. Tahu juga itu tidak merugikan orang lain. Ya, karena pakaian juga membuktikan eh, dan menjadi sebuah pengakuan identitas di dalam beragama. Apalagi kita di Indonesia ini ya sangat menjunjung tinggi praktik hidup beragama di berbagai lingkup ya sehingga di mana-mana kita bisa menemukan si A, si B berpakaian ini dan itu dapat kita tebak dan kenali dari mana asal agamanya seseorang. Ya, fenomena pencitraan agama tidak hanya berlaku di kejaksaan ya, Pak Esti Burhanuddin. Ya, apalagi ini mau musim politik nih. Ya, jadi berkemungkinan besar muncul banyak kadar-kadar yang alim untuk menarik para simpatisan demi jabatan dan kekuasaan. Ya, ya pencitraan ya menjadi jalan tempuh untuk kekuasaan walaupun mencoreng nama baik elemen tertentu tanpa disadari. Ini menjadi sebuah ironi yang terjadi di dalam fenomena keagamaan kita. Jaksa Agung ST Burhanuddin ya menyinggung pelarangan menggunakan atribut keagamaan tengah menjalani sidang sebagai terdakwa. Ya, ia mengaku risih melihat fenomena tersebut karena terutama yang memakai pakaian gamis itu adalah para koruptor, ya mereka yang di dalam kasus pelecehan seksual, ya, yang merasa risih melihat simbol di dalam pakaian agama tertentu yang dipakainya. Ya, jadi pungkasnya ia akan mendukung para terdakwa khusus untuk menggunakan pakaian sesuai dengan kasus mereka masing-masing. Ya, memang aneh sih kalau menurut saya ya. Ya, jika terdakwa saat diajukan ke persidangan mendadak ya berubah menjadi alim, ya ya berhijab, berbaju koko dan berkopiah. Ya, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari jarang juga menggunakan pakaian-pakaian gamis. Ya, pertanyaannya ketika mereka melakukan suap, mereka berkorupsi, mereka melakukan pelecehan seksual, bagaimana dengan pakaian agama? Ya, simbol-simbol yang mereka pakai. Dan ternyata eh, satu hal yang perlu disadari bahwa dalam sebuah persidangan tidak diukur dari pakaian, tidak diukur dari latar belakang mana, karena semua tetap akan kembali kepada norma, kepada aturan, sesuai dengan tindakan terukur sesuai dengan kasus masing-masing. Ya ini kembali lagi ya, perihal kode etik aja. Ya, tetapi ketika dengan cara yang demikian itu menjadi sebuah tindakan pencemaran terhadap agama. Ya, dan juga itu mungkin tidak penuhi secara keadilan ya. Maka benar perintah ya jaksa agung agar diganti. Ya mungkin bisa gunakan rompi ya supaya ya biar lebih jelas gitu kan. Ya, hal itu harus ya dilakukan agar tidak ada pemikiran ya di tengah masyarakat bahwa atribut keagamaan digunakan oleh pelaku kejahatan pada saat tertentu didukung oleh Kejaksaan Agung. Ya, jadi ini sebuah penegasan ya supaya juga mungkin bisa dibuat dalam sebuah surat edaran kejaksaan ke seluruh Indonesia. Ya, itu pun juga seperti ucap Sumedana kepada wartawan ya. Ya, kebijakan itu harus diambil setelah Burhanuddin. Tindakan sejumlah terdakwa yang terlihat memakai atribut keagamaan ya seperti peci ataupun sebagainya kita mengikuti persidangan. Praktik ini seolah difasilitasi dan sebagainya. Ya, Ketut pun juga mengatakan tindakan para terdakwa memakai atribut keagamaan ketika mengikuti proses hukum tak bisa dibenarkan. Ya, karena nantinya itu akan ada ketentuan khusus berpakaian para terdakwa. Jadi,
Ya, tidak ada orang mencuri dengan mengatasnamakan agama dan tidak ada orang berzina dengan mengatasnamakan agama. Ya, tapi hati-hati karena agama bisa dieksploitasi demi menghalalkan sebuah kesalahan. Dan itu pun juga saya kira itu tidak ada. Hanya oleh para penjahat yang bisa mampu untuk melakukan hal yang demikian. Saya menlogikakannya itu dengan sederhana ya, kita balik ya. Adakah orang dalam menjalankan sebuah ritual keagamaan lalu diperkenankan untuk menggunakan pakaian dari atribut kejaksaan? Kejaksaan tentu tidak. Ya, tidak demikian karena barang tentu itu salah ruang dan tidak tepat lingkupnya. Oke, jadi untuk memahami dan menganalisis ruang lingkup yang dijelaskan oleh St. Burhanuddin, Kejaksaan Agung, itu ada di dalam lingkup kejaksaan. Ya, tidak bersifat mengeneralisasi kasus itu kepada bagaimana di dalam praktek ritual agama yang ada. Ya, jadi jelas ini hanya perihal mengenai kode etik dan tata tertib di dalam menjalani persidangan oleh para terdakwa. Ya, sekian penyampaian yang bisa saya bagikan kepada semua sahabat ruang ISO. Ya, salam.